Abu Nawas mendapat kabar Baginda Raja mengalami masalah yang membuat tidak bisa tidur. Masalah tersebut hanya raja yang mengetahuinya. Ia sengaja merahasiakannya termasuk kepada Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Namun kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian, penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasihat istana. "Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari, sikap Baginda Raja makin tertutup. Bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari, Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialaminya. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasihat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Ya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sampai terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana pun keheranan. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa? Itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memerdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas,
Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana, ucap seorang prajurit. Benarkah? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar, Tuan Abu Nawas. Rencanaku akhirnya berhasil, pikir Abu Nawas. Oh ya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung, jawab salah satu prajurit. Baiklah, aku akan segera ke sana, balas Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil, balas Baginda Raja. Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka, ujar Abu Nawas. Baiklah, sekarang coba kau buktikan, perintah Baginda Raja. Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa, jawab Abu Nawas menjelaskan. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang termasuk aku, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum yang kecil, balas Abu Nawas. Ya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun bebannya, tetapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas, saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas, saat kita menghadapinya pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikutinya. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun berkata, Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu, ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas mendapat kabar ada menteri yang usianya makin tua, tapi ingin selalu tampil muda serta gagah di depan banyak orang. Namun yang namanya usia tidak bisa dibohongi, apalagi terlihat rambut dan jenggotnya yang mulai beruban. Hingga suatu hari, menteri tersebut mengadakan pesta yang hanya dihadiri orang-orang pilihan. Untuk menambah meriah pesta, dia juga mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, Tuan Abu Nawas, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri. Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. Baik, nanti malam aku akan ke sana. Oh ya, sampaikan salam hormatku untuk Tuan Menteri.
balas Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya? Tanya Abu Nawas. Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku, jawab Tuan Menteri. Oh, pantesan, balas Abu Nawas. Pantesan kenapa Abu Nawas? Tanya Tuan Menteri penasaran. Pantesan hidangannya enak-enak, dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa, puji Abu Nawas. Kamu bisa saja Abu Nawas, balas Tuan Menteri tersipu malu. Ketika asyik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kamu pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghinaku," bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari. Perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di jangkutku?" Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan kata hampir? Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. "Selanjutnya, apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya dia. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada Tuan. Bahkan, janggut Tuan terlihat hitam dan indah." "Kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya, kemudian penjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas, tapi Abu Nawas terlihat asyik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apakah melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas, yang tampak asyik melahap makanan lezat, tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hai Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku," sahut Abu Nawas. "Iya, aku bertanya kepadamu. Apa kau lihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya aku ingin menjawab ya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi aku tidak tahu mana warna hitam dan putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadinya penuh emosi seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas bikin orang-orang langsung tobat
pakai cara membuktikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Berawal dari suatu hari, dia sedang duduk bersama kawan-kawannya, kemudian memberi sebuah nasihat tentang bahaya fitnah. Dalam ajaran agama Islam, dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian salah seorang kawan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukannya fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula mengeluarkan luka yang dapat mengeluarkan darah. Tapi kenapa dianggap lebih kejam daripada pembunuhan?" Ujar salah seorang kawannya, "Pembunuhan bukan mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang." Sambung kawan itu lagi. Abu Nawas pun menjawab bahwa dampak yang ditimbulkan dari fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu makin penasaran dengan penjelasan tersebut. "Masa iya sih Abu Nawas? Bisakah kau buktikan ucapanmu itu? Aku sendiri tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawan Abu Nawas. Abu Nawas lalu menerangkan sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Hamad bin Salamah radhiyallahu anhu. Dahulu, ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Pergilah dia menemui sang penjual budak. Saat akan memilih budak itu, ia mendapati rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Namun ada satu budak yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. "Aku mau budak itu saja," kata saudagar kaya tersebut kepada si penjual. "Apa Tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah budak yang suka fitnah," tutur si penjual. Akan tetapi, saudagar kaya itu tidak menghiraukan imbauan dari penjual tadi. Ia tetap membeli budak tersebut. Baru beberapa hari bekerja dengan saudagar kaya, budak itu mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Budak itu mendatangi istri saudagar kaya. "Sesungguhnya, suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak," ujar budak tersebut kepada istri saudagar kaya. Istri saudagar terkejut mendengarnya. "Mana mungkin? Bagaimana kau tahu?" tanyanya merasa penasaran. "Karena setiap kali aku diajak suamimu, ia menemui perempuan yang akan dijadikannya istrinya," jawab si budak. Istri saudagar kaya itu pun terlihat gelisah. Dia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. "Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya," kata si budak tersebut. "Katakan kepadaku, apa yang harus aku lakukan?" tanya istri saudagar itu. "Nanti malam, saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah pisau. Ketika suamimu terlelap, cukurlah beberapa janggutnya. Simpan helaian itu olehmu, maka suamimu akan tergila-gila kepadamu," kata si budak itu. Istri saudagar kaya pun mulai terhasut dan mengikuti saran dari budak baru itu. Sementara si budak gantian mendatangi saudagar. "Wahai Tuan, sesungguhnya istri Tuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan dia ingin membunuh Tuan serta menguasai harta Tuan," kata si budak. "Itu tidak mungkin. Istriku sangat baik dan setia kepadaku," ujar saudagar kaya itu. "Kalau Tuan tidak percaya, nanti malam Tuan lihat sendiri apa yang akan dilakukan oleh istri Tuan," ungkap budak itu. "Memang nanti malam apa yang akan dilakukan istriku?" tanya saudagar kaya. "Tuan tidak boleh lengah. Pura-puralah tidur, tapi jangan tidur sungguhan," kata si budak mewanti-wanti. Rupanya saudagar kaya itu pun terhasut oleh omongan dari budak barunya. Malam pun tiba, saudagar kaya mengikuti instruksi yang disarankan budaknya tersebut. Saudagar kaya itu pun pura-pura tidur. Sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau. Saat istrinya akan mencukur janggut saudagar kaya itu, ternyata saudagar mengira sang istri akan membunuhnya. Ia langsung merebut pisau itu dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Istri saudagar pun tewas di tangannya sendiri. Kematian istrinya itu pun membuat pihak keluarga dari istrinya tidak terima.
Apalagi tuduhan perselingkuhan kepada mendiang istrinya ternyata tidak terbukti. Akhirnya, pihak keluarga istri dari saudagar kaya itu pun membunuh saudagar kaya tersebut. Namun, pihak keluarga dari saudagar kaya itu ternyata tidak terima juga, karena saudagar meninggal dengan cara yang sangat keji. Sehingga menyulut peperangan antara dua kubu keluarga, yaitu pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami. Sedemikian kejinya perbuatan fitnah itu, karena sangatlah membahayakan. Sehingga dari kisah ini, kawan-kawan Abu Nawas dapat memahami bahaya dari sebuah fitnah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana sedang berlangsung permainan musik. Banyak yang menonton sehingga suasananya meriah. Semua tamu yang datang terlibat dalam permainan musik itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang main kecapi, ada yang menari-nari, semua bersukaria. Demikian asyiknya permainan itu sampai menguras tenaga, karena waktu makan cukup lama. Dan ketika para tamu sudah pada kehausan, tuan rumah mengedarkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi. Ketika Abu Nawas hendak menghirup kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun karena larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan dan diangkatnya lagi cangkir kopinya. Tapi lagi-lagi ia ditampar. Ternyata tamparan diterima Abu Nawas cukup banyak sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di jalan baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar saja. Minumnya seperti binatang. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di kota Baghdad. Tapi apa dayaku hendak melarangnya? Ada satu akal. Esok harinya, Abu Nawas menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di istana. Tuanku, ternyata di negeri tuan ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Itu sangat aneh. Di mana tempatnya? Tanya Baginda Khalifah. Di tepi hutan sana. Mari kita lihat, ajak Baginda. Baik, kata Abu Nawas. Nanti malam kita pergi berdua saja, dan tuanku memakai pakaian santri. Tapi ingat, kata Baginda, kamu jangan mempermainkan aku seperti dulu lagi. Setelah sholat Isya, berangkatlah Baginda ke rumah Yahudi itu ditemani Abu Nawas. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik bersama teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta menari, Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kiri kanan. Sampai di situ, Baginda baru sadar ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda sampai peluh membasahi badannya yang gemuk itu. Setelah itu, barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Melihat hal itu, Abu Nawas keluar dari ruangan dengan alasan akan kencing. Padahal ia langsung pulang. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat lagi cangkir dengan piringnya, ia pun kena tampar lagi. Baginda diam saja. Kemudian dilihatnya Yahudi itu minum seperti binatang, menghirup sambil ketawa-ketawa. Apa boleh buat, pikir Baginda. Aku seorang diri dan tak mungkin melawan Yahudi sebanyak itu. Larut
Larut malam, Baginda pulang ke istana berjalan kaki seorang diri dengan hati yang amat dongkol. Ia merasa dipermainkan oleh Abu Nawas dan dipermalukan di depan orang banyak. Alangkah kasihannya diriku, gumam Baginda. Pada pagi harinya, begitu bangun tidur, Khalifah Harun al-Rashid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu malam tadi. Terima kasih, kamu memasukkan aku ke rumah Yahudi itu, dan kamu tinggal aku seorang diri. Sementara aku dipermalukan seperti itu," kata Baginda. "Mohon ampun ya Baginda. Malam sebelumnya, hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Maka hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan mata kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal memanggil si Yahudi. "Hai Yahudi, apa sebab kamu menampar aku tadi malam?" Baginda bertanya dengan nada sengit. "Dari mana kamu memperoleh cara minum seperti hewan?" "Ya Tuanku Syah Alam," jawab si Yahudi, "sesungguhnya hamba tidak tahu akan duli Syah Alam. Jika sekiranya hamba tahu, masa hamba berbuat seperti itu? Sebab itu hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya." "Sekarang terimalah pembalasanku," kata Baginda. Yahudi itu dimasukkan ke dalam penjara, dan sejak itu diharamkan orang bermain serta minum seperti binatang. Mereka yang melanggar akan dihukum berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas adalah tokoh legendaris dalam cerita-cerita rakyat Arab yang terkenal karena kecerdikan, kelicikan, dan kadang-kadang humornya yang sangat kocak. Banyak kisah Abu Nawas yang mengandung pelajaran moral, sekaligus hiburan. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid mendengar tentang seorang lelaki di kotanya yang mampu terbang. Raja penasaran dan ingin melihat orang tersebut. Ia memanggil Abu Nawas ke istana, karena ia tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara untuk menyelesaikan masalah yang pelik. Raja berkata, "Abu Nawas, aku mendengar bahwa engkau bisa terbang. Aku ingin melihatmu melakukannya. Jika tidak, kepalamu akan aku penggal." Abu Nawas yang tahu ini adalah jebakan dari lawan-lawannya di istana, berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah yang mulia, tetapi untuk bisa terbang, saya memerlukan waktu persiapan selama 1 tahun. Raja yang tidak menduga jawaban itu akhirnya setuju untuk memberi Abu Nawas 1 tahun. Setahun pun berlalu, dan Raja memanggil Abu Nawas kembali. Raja bertanya, "Apakah kamu siap untuk terbang sekarang, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja yang mulia, tetapi saya membutuhkan tempat yang sangat tinggi untuk melakukannya. Saya sarankan kita pergi ke menara tertinggi di kota ini." Raja setuju, dan mereka pun naik ke puncak menara. Sesampainya di atas, Abu Nawas melihat ke bawah dan kemudian berkata, "Yang mulia, saya sudah siap. Tetapi sebelum saya terbang, saya ingin mengingatkan bahwa hanya ada 2 kemungkinan. Saya berhasil terbang, atau saya jatuh dan mati." Raja mulai ragu dan berkata, "Jika kamu jatuh dan mati, maka saya akan dianggap sebagai raja yang membunuh seorang rakyat yang tak bersalah. Ini bisa menjadi bencana bagi kerajaan." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tepat sekali yang mulia. Jadi, apa yang akan Anda pilih? Membiarkan saya mencoba terbang atau membatalkannya?"
Dalam buku kisah 1001 Malam, ada sebuah cerita tentang Abu Nawas saat didatangi ketiga muridnya. Lantas, mereka masing-masing bertanya kepada gurunya. Orang pertama memulai pertanyaan, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena ia memang yakin dengan argumentasi seperti itu. Lalu orang yang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas. Orang kedua pun bisa menerima pendapat tersebut. Kemudian orang ketiga bertanya hal yang serupa. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan gurunya itu. Lantas ketiga murid itu pun menjadi bingung. Mengapa jawaban atas pertanyaan yang sama bisa berbeda? Setelah itu, Abu Nawas menjelaskan bahwa manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan akal, dan tingkatan hati. Anak kecil yang mengatakan bahwa bintang di langit itu kecil atas dasar penglihatannya saja, maka itu tingkatan mata. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa bintang itu besar apabila melihat menggunakan alat, maka ini termasuk kategori tingkatan akal. Kemudian ada pula orang yang memandang bahwa bintang itu kecil meskipun ia tahu bahwa itu besar. Akan tetapi atas dasar pemahamannya yang mendalam mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia menganggap bahwa tiada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ini merupakan tingkatan hati, biasanya dimiliki oleh ahli fikir. Wallahu a'lam bishawab. Tidak seperti biasa. Hari itu, Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba, ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat oleh mata?" Ulama itu berpikir sejenak kemudian berkata, "Untuk mengetahui yang demikian, harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu.
nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda pun makin terkesan. Kemudian beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil untuk menghadap Baginda. Kemudian Baginda berkata, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintu agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian, Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Ia tak menyimpan barang-barang berharga di dalam rumahnya. Sebab setiap kali mendapat hadiah dari Raja Harun al-Rashid, ia selalu membaginya dengan orang di sekitarnya yang membutuhkan. Tak sedikit pun uang dibelanjakan untuk membeli barang-barang berharga. Ia hanya menyisakan uang untuk makan dan kebutuhan dasar lainnya. Abu Nawas selalu mensyukuri apa yang dimilikinya meski hanya sedikit. Suatu malam, seorang pencuri masuk ke rumahnya dengan cara merusak pintu belakang rumah. Tindakan pencuri itu diketahui Abu Nawas. Tapi, apa yang dilakukan Abu Nawas? Bukannya memukul dan menangkap pencuri, ataupun berteriak agar para tetangganya terbangun dan menangkap pencuri itu. Justru ia mencari tempat persembunyian. Setelah masuk ke dapur, pencuri itu mulai mencari barang-barang berharga di rumah Abu Nawas. Ia mulai membuka lemari, laci, dan melihat-lihat kolong di bawah tempat tidur Abu Nawas. Ia tak menemukan satupun barang berharga. Tak ada uang, tak ada emas, guci keramik, ataupun barang-barang berharga lainnya. Pencuri itu tak putus asa begitu saja. Ia kembali memeriksa ulang setiap ruangan yang ada di rumah Abu Nawas untuk memastikan bahwa ia telah menggeledah semua tempat yang ia duga terdapat barang berharga. Sampai suatu ketika, ia melihat sebuah kotak besar di dalam suatu ruangan yang sebelumnya tak sempat ia periksa. Pencuri itu langsung membayangkan di kotak itulah barang-barang berharga disimpan. Dengan hati-hati pencuri itu membuka kotak tersebut. Tapi betapa kagetnya dia ketika yang ada di dalam kotak itu adalah Abu Nawas yang tak lain si pemilik rumah. Abu Nawas pun ikut terkaget-kaget. Secara spontan pencuri itu bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan di dalam kotak ini?" "Saya bersembunyi dari kamu," jawab Abu Nawas. "Kenapa begitu?" tanya si pencuri. "Saya malu kepada
kepadamu, karena saya tak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu. Itulah kenapa saya bersembunyi di kotak ini, jawab Abu Nawas lagi. Setelah menerima jawaban seperti itu, pencuri itu dengan hati kecewa meninggalkan rumah Abu Nawas. Tapi ia bersyukur sekaligus heran karena Abu Nawas tak berteriak memanggil tetangga sehingga ia selamat dari hajaran massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke istana kerajaan, dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Rupanya kali ini, Abu Nawas sedang memperingatkan rajanya perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan, karena Abu Nawas mengetahui bahwa ia dipanggil karena ingin diikat sebagai saudara raja dengan tali ikatan hadiah. Sesampainya di istana kerajaan, Abu Nawas dengan santainya menegur langsung Baginda Raja Harun al-Rasyid tanpa basa-basi terlebih dahulu. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari, dan kulit ari? Kata Abu Nawas kepada Raja Harun. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba itu, menyebabkan Raja Harun al-Rasyid pun menjadi sedih, sehingga menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang kepala pengawal segera bertindak dengan memarahi Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, engkau diamlah. Engkau telah menyakiti hati sang raja, bentak kepala pengawal kerajaan kepada Abu Nawas. Biarkan dia, kata Raja Harun. Sebenarnya, yang merusak dan menyakiti itu adalah Anda, kata Abu Nawas dengan berani. Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan pemberian fasilitas dan hadiah-hadiah, kata Raja Harun al-Rasyid. Kembalikan saja semua harta dari tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu? Tanya Raja Harun. Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nail dari Qudamah bin Abdullah al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah Aqobah di atas ontanya yang kemerah-merahan tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran, jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya, hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau bakal mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi. Itulah nyanyian Abu Nawas. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati sang pangeran, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Raja Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukanlah tabib. Maka dari itu, dia tak membawa peralatan apapun. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib
tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tak sanggup mengobatinya. Bahkan penyakitnya sama sekali tak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilakan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas segera didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan. Perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian, Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya, Abu Nawas." "Hamba tak bermaksud berlibur, Yang Mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata Raja. "Maafkan hamba, Paduka Yang Mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap baginda raja. "Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tak berani mengutarakannya kepada baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak," tawa raja ragu-ragu, "cinta itu buta, baginda. Bila kita tak berusaha mengobati kebutaannya, maka dia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rashid memerintahkan 2 pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya agar segera datang ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja Harun al-Rashid kemudian berkata, "Hai Abu Nawas, sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan membunuhmu." Kata-kata itu merupakan perintah sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu, jelas betapa sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. "Ya, Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas, "semua perintah paduka akan hamba laksanakan. Namun, untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata baginda. Alkisah. Pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya. Dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas. Jadi, aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah, dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang harimau. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun siap.
Kepada istrinya, ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumahnya. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Ia kemudian bergegas pergi ke musola dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya. Hai Abu Nawas, tumben kamu sholat di sini, bertanya imam dan penghulu musola itu. Sebenarnya, saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi kalau tidak kepada Tuhan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Jawab Abu Nawas. Tadi malam, saya ribut dengan istri saya. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam tentu tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Ucap si penghulu dalam hatinya. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silahkan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan. Maka pergilah penghulu itu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu dibuka, ia langsung mengambil istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula, Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apapun, ucap si penghulu. Baiklah, kalau keinginan Tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu diketuk oleh seseorang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. Kemana aku harus bersembunyi? Ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan penghulu, silakan bersembunyi di dalam kandang itu, jawab istri Abu Nawas. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah. Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa suamiku, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas. Lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad, orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiring kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main. Tak lama kemudian, sampailah iringan-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Kata Baginda Sultan. Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi, kemanapun dia meloleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. Ya tuanku, itulah harimau berjenggot. Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan, seperti orang berdoa. Oh penghulu, perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap
berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" kata Abu Nawas. Iya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Kemudian Abu Nawas menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Ya, aku maklum sudah," kata Baginda. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang sangat semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi 4, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Abu Nawas adalah salah seorang penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas sering dikisahkan sebagai sosok yang bijaksana sekaligus jenaka. Saat ini kita telah banyak mendengar tentang kisah-kisah Abu Nawas yang begitu menarik, jenaka, dan penuh hikmah. Tapi, ada satu kisah yang menarik, dan mungkin banyak dari teman-teman yang penasaran di mana Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan dari Raja Harun al-Rasyid tentang manakah yang lebih dahulu diciptakan antara telur dan ayam. Namun ada sebagian juga yang berpendapat bahwasannya kisah-kisah Abu Nawas yang ada sekarang adalah sebuah dongeng belaka. Jadi kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Untuk itu, kisah ini cukup dijadikan sebagai pengetahuan dan diambil hikmahnya saja. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bahagia karena dia mendapati ayam betinanya telah bertelur. Melihat ayam yang bertelur, sang raja dapat ide untuk membuat sayembara kepada masyarakat. Lalu sang raja pun mengumpulkan orang-orang atau rakyatnya itu di sebuah lapangan yang luas. Kemudian sang raja berkata, "Wahai rakyatku, siapakah di antara kalian yang dapat menjawab pertanyaanku? Manakah yang lebih dulu diciptakan antara ayam dan telur?" Barang siapa dari kalian yang berhasil menjawab pertanyaan dengan alasan yang logis, maka aku akan hadiahkan 1 peti penuh uang emas. Tapi apabila tidak mampu menjawabnya, maka dia harus menerima hukuman, yaitu di penjara. Ketika itu, memang orang-orang dalam kondisi keuangan yang susah. Makanya tidak sedikit dari mereka yang tertarik untuk ikut sayembara tersebut. Mereka begitu tertarik dengan hadiah yang dijanjikan. Tapi masalahnya, mereka juga tak cukup pintar untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan disertai alasan yang logis. Selain itu juga, mereka takut dimasukkan ke penjara apabila tak bisa menjawab pertanyaan dari sang raja. Akhirnya dari sekian banyak penduduk yang ada waktu itu, hanya 4 orang saja yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Dan salah seorang di antaranya adalah Abu Nawas. Aturan dari sayembara ini ada 2. Yang pertama, mereka harus menjawab dengan masuk akal. Kemudian yang kedua, peserta harus bisa menjawab sanggahan dari sang raja. Singkat cerita, pada suatu hari dimulailah sayembara perlombaan tersebut, dan keempat peserta telah siap di depan panggung. Ketika itu, banyak orang yang menyaksikan sayembara tersebut karena mereka pun sebenarnya penasaran, sekaligus ingin tahu mana yang lebih dahulu antara ayam atau telur. Orang-orang pun penasaran siapakah orang yang beruntung yang bisa mendapatkan emas 1 peti itu. Kemudian sang raja pun datang, lalu duduk di singgasananya di atas panggung tersebut. Mulailah ketika Raja Harun al-Rasyid memanggil peserta pertama untuk maju. Lalu sang raja bertanya, "Manakah yang lebih dulu ada, telur apa ayam?" Kemudian peserta pertama ini menjawab, "Wahai raja, telurlah yang lebih dulu ada." Dan sang raja bertanya, "Kenapa telur yang pertama? Apa alasannya?"
Peserta ini menjawab, bila ayam yang lebih dulu ada, itu dirasa tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Lalu sang raja bertanya lagi, kalau begitu, siapa yang mengerami telur tersebut? Mendengar pertanyaan dari raja ini, peserta pertama ini langsung pucat karena dia tidak tahu jawabannya apa. Karena peserta ini tidak mampu menjawab, raja pun memasukkan dia ke dalam penjara. Kemudian dipanggillah peserta yang kedua. Peserta kedua ini pun menjawab, wahai paduka raja, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Mungkin peserta kedua ini cari aman, biar dia tidak dimasukkan ke penjara seperti peserta pertama. Lalu sang raja pun bertanya, bagaimana bisa bersamaan? Peserta kedua pun menjelaskan, bila ayam lebih dulu, itu tentu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Dan bila telur lebih dulu, itu juga dirasa tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami. Raja pun mengangguk-angguk, kemudian bertanya lagi, bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Peserta kedua ini pun langsung kebingungan dan tak bisa menjawab sanggahan dari raja. Maka peserta kedua ini dijebloskan ke penjara. Dan tibalah giliran peserta yang ketiga. Dia berkata, wahai yang mulia, sebenarnya ayamlah yang diciptakan lebih dulu daripada telur. Kemudian sang raja berkata, jika itu pendapatmu, coba jelaskan kenapa bisa demikian. Peserta ketiga menjelaskan, menurut hamba, yang pertama diciptakan adalah ayam betina. Raja pun bertanya lagi, lalu bagaimana bisa ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan saja tidak ada pada awalnya? Dan peserta yang ketiga ini pun menjelaskan, ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Kemudian telur itu dierami sendiri, lalu menetas, dan jadi anak ayam jantan. Dan anak ayam itu, ketika menjadi ayam jantan dewasa, maka dia mengawini induknya sendiri. Mendengar alasan peserta ketiga ini, sang raja pun kembali menanyakan sesuatu. Bagaimana bila ayam betina itu mati sebelum ayam jantan itu mengawininya? Peserta ketiga ini pun akhirnya tak bisa menjawab sanggahan sang raja dan dia pun dimasukkan ke penjara juga. Akhirnya tinggal peserta yang terakhir, yaitu Abu Nawas. Dengan sangat yakin, Abu Nawas menjawab, wahai yang mulia, yang pasti adalah telur dulu baru kemudian ayam. Raja pun bertanya, coba jelaskan secara logis, bagaimana bisa telur yang lebih dahulu dibandingkan ayam? Dengan santai Abu Nawas berkata, karena ayam bisa mengenal telur, sedangkan telur tidak bisa mengenal ayam. Mendengar alasan dari Abu Nawas itu, raja sempat terdiam agak lama, dan ternyata sang raja kali ini tidak bisa menyangka alasan Abu Nawas. Penonton pun bersorak kegirangan, maka Abu Nawaslah yang berhak mendapatkan uang emas 1 peti itu. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan tentang jawaban Abu Nawas tadi, yang katanya telur dulu daripada ayam itu hanyalah sebagai satire saja, supaya Raja Harun al-Rasyid tidak bisa membantah lagi. Maka dari itu, Abu Nawas menempatkan dirinya di paling akhir, seperti kisah tersebut. Abu Nawas menjadi peserta keempat, dimaksudkan sebagai taktik supaya Abu Nawas bisa memperhatikan terlebih dahulu 3 peserta lainnya, sehingga dia bisa mendapat jawaban yang cerdas seperti kisah tersebut. Jadi, di kisah tadi, Abu Nawas berkata, telur yang lebih dahulu ada dibandingkan ayam. Namun, jika dilihat dari sisi lain, mengatakan bahwasannya ayamlah yang lebih dulu ada. Abu Nawas
Nawas adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah. Di suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rashid merasakan sakit di seluruh anggota badannya. Bahkan, untuk berjalan saja terasa berat. Akhirnya Baginda Raja memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana hingga tabib sekota Baghdad tak bisa mengobatinya. Akhirnya, Raja Harun al-Rashid membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakit Baginda Raja akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar di seluruh kota. Banyak para tabib yang akhirnya ikut mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mengobati. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini, kata raja. Benar Baginda, kata Abu Nawas. Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini? Tanya Raja Harun al-Rashid. Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh tabib lainnya, jawab Abu Nawas meyakinkan. Abu Nawas kemudian meminta Raja Harun al-Rashid untuk menerangkan penyakit apa yang dideritanya agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja Harun al-Rashid pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tak langsung mengobatinya. Ia meminta waktu 2 hari kepada Raja Harun al-Rashid untuk meramu resep obat terbaik untuknya. Di bawah pohonnya rindang, Abu Nawas terus berpikir resep untuk sang Baginda. Maklum saja, Abu Nawas bukanlah tabib, sehingga ia pun bingung harus memberikan resep apa untuk Baginda Raja. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan ia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban. Kakek tersebut menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tak ada kesibukan tersebut, malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan tersebut, akhirnya Abu Nawas menemukan penyebab sakitnya Baginda Raja. Esok harinya, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid. Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku? Tanya Raja Harun al-Rashid. Maafkan hamba Baginda. Kali ini, hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda hanya telur unta. Baginda harus cari telur unta itu sendiri, karena jika tak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang. Terang Abu Nawas. Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya, jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Raja Harun al-Rashid mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran, bukankah unta itu beranak bukan bertelur? Tapi mereka tak berani mengatakan hal itu sebab yang mencari adalah Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Harun al-Rashid bertemu nenek tua yang menjelaskan jika unta tak bertelur tapi beranak. Baginda Raja lantas tersadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sampai di istana, Raja Harun al-Rashid merasa kelelahan setelah perjuangannya mencari telur unta dengan berjalan kaki. Baginda Raja pun akhirnya tertidur pulas karena kelelahan. Esok harinya, Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang diderita hilang begitu saja. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas segera menghadapnya. Tak
Tak lama kemudian, Abu Nawas pun menghadap. "Bagaimana Baginda? Apakah Baginda telah menemukan telur unta yang hamba ajukan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya, engkau telah mempermainkanku ya?" jawab Baginda. "Apa yang Baginda maksud?" tanya Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tak bertelur, melainkan beranak," terang Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan kakek tua, hingga ia memperoleh hikmah bahwa anggota badan yang tak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada bagindanya, supaya Baginda Raja tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi, bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar? Apa yang kau katakan itu benar, Abu Nawas?" jawab Raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali," lanjut Baginda Raja. "Kalau begitu, betul jika ada pepatah yang mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rashid pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Abu Nawas memang cerdik. Meskipun tak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan titah sang raja, namun dia selalu berhasil melaksanakan tugasnya, dan hadiah selalu menanti. Sungguh rezeki yang tak disangka. Suatu ketika, Abu Nawas diundang oleh Raja Harun al-Rashid untuk makan bersama. Maka berangkatlah para pengawal kerajaan untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas telah sampai di istana dengan pakaian sederhana. Abu Nawas langsung diajak berbincang di sebuah pendopo dengan berbagai jamuan makan lengkap dengan minuman yang segar. Melihat begitu banyaknya makanan, Abu Nawas pun sangat lahap menyantap makanan yang dihidangkan kepadanya. Sementara itu Raja masih meneruskan perbincangannya dengan Abu Nawas tentang kekuasaannya. Raja Harun bercerita kepada Abu Nawas terkait dengan luasnya wilayah yang telah dipimpinnya. Namun Abu Nawas nampak tidak menggubris, malah dia sibuk dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Tak lama kemudian, Raja mulai melontarkan berbagai pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau setiap benda ada harganya, berapakah harga diriku ini?" tanya Raja. Abu Nawas yang masih dalam kondisi kekenyangan setelah makan menjawab sekenanya tanpa berpikir panjang. Hamba kira mungkin sekitar 100 dinar saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Terlalu sekali engkau, Abu Nawas. Harga sabuku saja 100 dinar," bentak Raja. "Tepat sekali, Paduka. Memang yang saya nilai dari diri Paduka hanya sebatas sabuk itu saja," ujar Abu Nawas. Karena merasa tak ingin dipermalukan oleh Abu Nawas karena kecerdikannya, kali ini Raja tidak mau lagi mengambil resiko dengan beradu pendapat padanya. Oleh karena itu, Abu Nawas diajak menuju ke tengah-tengah prajuritnya yang merupakan ahli bela diri dan ketangkasan. "Ayo Abu Nawas, di hadapan para prajuritku, tunjukkanlah kemampuan memanahmu. Panahlah sekali saja. Kalau panahmu dapat mengenai sasaran, hadiah akan menantimu. Tapi kalau gagal, engkau akan aku penjara," kata Raja. Abu Nawas
Nawas pun bergegas mengambil busur dan anak panah. Dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran dan mulai memanah. Namun panahnya meleset dari sasaran. Dari pengamatan saya, ini adalah gaya memanah para makalar tanah, ujar Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya. Sesaat kemudian, Abu Nawas mencabut sebuah anak panah lagi dan membidik sasaran. Lagi-lagi, anak panah yang dibidikkan itu melesat terlalu jauh dari sasaran. Kalau yang ini Paduka, ini gaya juragan buah kalau sedang memanah, sahut Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya yang kedua. Untuk yang ketiga kalinya, Abu Nawas kembali mencabut anak panah dan mulai membidiknya. Namun kali ini, kebetulan anak panah yang dibidiknya mengenai sasaran. Nah, yang ini Paduka, ini baru gaya Abu Nawas kalau sedang memanah. Saya pun menunggu hadiah yang Paduka janjikan, kata Abu Nawas dengan gembira. Dengan tak bisa menyembunyikan tawanya, Paduka Raja lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dengan kecerdikannya bermain kata-kata yang masuk logika, akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah. Dia pun langsung memohon diri karena tak sabar untuk memberikan hadiah itu kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Berbagai macam cerita lucu dari Abu Nawas yang sering diceritakan ulang. Salah satunya adalah tentang berpuasa. Seperti dalam kisah kocak lainnya tentang sang pujangga, ada saja akal cerdik yang ia lakukan. Kali ini, dirinya yang tengah berpuasa hendak dikerjai oleh dua sahabatnya yang tidak berpuasa. Kira-kira akal seperti apakah yang ia lakukan untuk menghadapi kedua sahabatnya itu? Daripada penasaran, langsung saja kita simak cerita lucu Abu Nawas tentang berpuasa. Alkisah, pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lain, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua sahabatnya itu datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjainya. Assalamualaikum, ucap kedua sahabat nyaris bersamaan. Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Ayo kita ngabuburit. Tanpa berpikir apa-apa, Abu Nawas mengiyakan ajakan mereka untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun, siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, sang pujangga Arab itu tidak protes sama sekali. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, ia bertekad tidak akan ikut makan. Untungnya, kedua temannya itu membeli makan untuk dibawa pulang, bukan makan di tempat. Rupanya, kedua temanku ini sangat menghormatiku yang sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, tapi mereka tidak makan langsung di tempat makan itu, melainkan membawa makanannya pulang, pikir Abu Nawas. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga menuju ke rumah salah seorang sahabat. Kebetulan saja, ketika sampai di sana, azan maghrib baru saja berkumandang. Wah, sudah waktunya berbuka puasa, ucap Abu Nawas. Batalkan saja dahulu puasamu dengan minum, ucap salah satu temannya. Sang pujangga pun segera minum, kemudian menunggu ditawari makan bersama. Jangan lupa sholat dulu, ucap temannya yang lain. Nanti kamu ketinggalan jatah waktu sholat maghrib. Benar juga, jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Seusai sholat, ia kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikiran, kali ini akhirnya ia bisa makan. Mengapa kamu tidak
mengaji Al-Quran? Tanya temannya. Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dahulu. Takutnya, nanti kalau sudah kenyang, kamu jadi mengantuk. Lama-kelamaan, penyair dari Persia itu merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, ia tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Kemudian, apakah setelah mengaji, akhirnya ia bisa makan? Tentu saja tidak. Abu Nawas, sekarang mari kita lompat tidur, ucap salah satu temannya. Esok pagi yang memiliki mimpi paling indah akan bisa memakan makanan ini. Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lompat tidur. Tentu saja saat itu ia benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai oleh teman-temannya. Meskipun marah, tokoh yang hidup di abad ke-8 ini tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal tersebut. Ia dan kedua sahabatnya tidur malam itu juga. Dan keesokan harinya, setelah bangun tidur, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalam. Salah satu dari teman Abu Nawas memulai ceritanya. Semalam, aku bermimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpi itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna. Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita itu. Mimpimu memang indah, sahabat, ucapnya kemudian. Tapi egois sekali. Kalau aku semalam justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya berkembang dengan baik. Jalan-jalan yang mulus, pelabuhan selalu lancar, ongkos transportasi murah, dan semua rakyatnya begitu sejahtera hingga aku tak bisa menemukan orang yang berhak menerima zakat. Mendengar cerita tentang mimpi tersebut, salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. Mimpimu luar biasa sekali, sahabat, ucap salah satu sahabatnya. Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari sahabat kita ini? Coba ceritakanlah kepada kami, wahai sahabat. Sayangnya, mimpiku hanya biasa saja, ucap sang pujangga memulai ceritanya. Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud alaihi salam. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud gemar berpuasa. Beliau seringkali berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari setiap waktu. Kedua sahabat itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian, semalam dalam mimpiku, Nabi Daud bertanya kepadaku, "Apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas?" Tentu saja aku langsung menjawab iya. Kemudian beliau kembali bertanya, "Sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas?" Dan aku hanya bisa menjawab belum. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruhku segera berbuka puasa. Saat itu juga, aku langsung bangun dari tidur dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore. Kontan, kedua sahabat pun hanya bisa saling berpandangan. Salah satu dari mereka kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari malam sebelumnya. Benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin kini telah raib. Berarti semalam sang bujangga sungguh-sungguh memakan makanan itu. Kedua sahabat pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka, rupanya mereka tetap kalah cerdik dari akal temannya. Berniat mengerjai, justru akhirnya ganti dikerjai. Suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid, telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapatkan ketenangan seperti biasanya, karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang sangat misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana
tersendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun raja sangat kesulitan untuk mencari tahu siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. Akhir-akhir ini aku gelisah, seolah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun, Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika dia hendak sholat subuh, dia menemukan sorban yang berbau tak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas meminta raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban yang sakti. Raja Harun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, raja mengatakan bahwa ia telah mendapatkan hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun, bila baunya busuk, maka kerajaan ini tak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapat giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya, mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut berbau busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini, aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong, dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapatkan bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin. Pada sewaktu-waktu, kerajaan mengalami krisis ekonomi yang sangat buruk.
karena pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh raja. Akibatnya banyak fasilitas umum dan bangunan kerajaan rusak, tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat raja geram. Kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan dan memiliki wilayah yang makin luas. Akan tetapi krisis malah muncul dari pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan di mana semua punggawa kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan ada yang kertas laporannya berserakan di lantai juga. Raja mulai pembicaraan. Bagaimana mungkin kerajaanku ini memiliki infrastruktur yang rusak cukup parah? Kenapa hasil pertanian sangat menurun? Padahal tanah di sini cukup subur untuk bercocok tanam. Semprot sang raja. Semua terdiam oleh bentakan raja tersebut. Pejabat yang hadir tak mampu menjawab pertanyaan sang raja dan hanya menyerahkan setumpukan laporan kerjaan. Karena marah, raja pun akhirnya merobek-robek kertas laporan yang diajukan oleh penggawanya tersebut. Malah, ada yang disuruh untuk memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir dalam pertemuan tersebut juga tak mampu berbuat banyak oleh bentakan sang raja. Namun, sesaat kemudian, sang raja memerintahkan Abu Nawas yang telah dipercayanya untuk menggantikan para petugas pajak itu menghitung penerimaan pajak kerajaan. Dalam kondisi tertekan, akhirnya Abu Nawas pun memenuhi perintah baginda raja. Semua penggawa lain terheran-heran dengan ulah Abu Nawas ini. Bagaimana tidak, semuanya sangat tertekan. Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan baginda raja. Apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu, wahai Abu Nawas? Bentak sang raja. Bukan begitu, wahai paduka raja yang mulia. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini. Jawab Abu Nawas enteng. Apakah maksudmu? Kau jangan mencoba berpura-pura gila di hadapanku, Abu Nawas. Bentak baginda raja dengan kesal. Paduka, usiaku sudah cukup lanjut. Aku tak akan kuat makan kertas-kertas laporan yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi semua laporan aku pindahkan pada roti ini. Jawab Abu Nawas. Sebuah teguran yang sangat halus dari Abu Nawas agar baginda raja lebih bijaksana dalam memimpin kerajaan. Sejak saat itu pula, baginda raja tersadar bahwa tindakannya tak benar dan sangat keterlaluan karena harus menyuruh memakan kertas laporan dari pejabat-pejabatnya. Bersama dengan para cendekiawan kerajaan lain, akhirnya raja merumuskan perundang-undangan perpajakan yang lebih memihak kepada rakyat.